Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1761. Pelayan itu, dia sedikit membenci Long Zaitian, karena kamu sangat ingin berpura-pura, maka aku akan membiarkanmu kehilangan muka. Setelah mengambil kartu bank, dia hanya menggeseknya, dan dia mengklik untuk memeriksa saldo. Setelah beberapa saat, dia tertegun. Dia sangat terkejut, dia tidak berbicara, dia tercengang. Apakah kamu sudah menemukannya? Bisakah kamu mengembalikan kartu itu kepadaku? Long Zaitian bertanya lagi. Baik. Mendengar kata-kata Long Zaitian, pelayan itu menyadari bahwa dia sedikit panik. Bagaimana? Berapa banyak uang pribadi yang dimiliki Paman Bao? Yue Nanyin sedikit penasaran. 3. Status properti pria ini melebihi 100 juta yuan, dan dia bisa duduk di posisi VIP paling bergengsi di tempat tersebut. Sikap pelayan itu jelas jauh lebih baik. Melihat saldo di kartu Long Zaitian, dia hampir tidak takut. Wow, lebih dari 100 juta. Ekspresi Yue Nanyin dibesar-besarkan dan asli saat mendengar itu. Kakak Long, kamu punya 100 juta di kartumu, dan kamu punya begitu banyak uang pribadi. Xiao Tao juga tercengang. Ternyata Long Zaitian adalah tiran lokal yang sebenarnya, tiran lokal yang tersembunyi. Sulit bagiku untuk mengatakan dengan tepat berapa banyak, tapi aku hanya bisa memberitahumu bahwa itu 10 digit. Pelayan itu tampak malu, dan sikapnya terhadap Long Zaitian jelas berubah 180 derajat saat ini. 10 digit. Yue Nanyin membuka mulutnya sedikit, sangat terkejut. Kakak Long, apakah kamu berlarian dengan 1 miliar di punggungmu? Ketika Xiao Tao mendengar ini, ekspresinya juga sangat dibesar-besarkan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya memberikannya kepada pelayan, dan ekspresinya sedikit tidak senang. Pelayan itu menatap mata Long Zaitian dan tahu bahwa dia terlalu banyak bicara. Maaf tuan, saya terlalu banyak bicara. Pelayan segera meminta maaf. Ayo masuk. Long Zaitian berkata pada Yue Nanyin dan Xiao Tao. Baiklah, tuan, tunggu sebentar. Saat ini, pelayan buru-buru memanggil Long Zaitian. Apalagi yang ada di sana? Long Zaitian sedikit mengernyit dan bertanya. Begini tuan. Saya pikir tuan orang yang menarik. Ini nomor telepon saya. Jika Anda bosan di masa depan, Anda bisa menelepon saya. Kapanpun, jika Tuan Ye membutuhkan layanan saya bisa meneleponnya kapan saja. Pelayan itu memiliki alis yang cerah, menundukkan kepalanya sedikit, dan berbicara dengan malu-malu, wajahnya yang cantik memerah dan panas. Melihat ini, Long Zaitian hanya mengambil kartu nama, lalu memasuki arena bersama Yue Nanyin dan Xiao Tao di bawah tatapan pelayan. Paman meninggal, bukankah kamu sudah menikah? Kenapa kamu berani mengambil kartu namanya? Kamu tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Apa yang ingin dia lakukan? Setelah berjalan pergi, Yue Nanyin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Meskipun dia bukan pengemudi tua, dia bisa tahu apa yang dipikirkan wanita itu hanya dengan melihat pelayan tadi dengan jari kakinya. Hanya karena kesopanan. Long Zaitian menjawab. Tes, buat alasan saja. Masih di luar kesopanan. Aku percaya hantumu. Aku sedang berpikir, paman celaka sepertimu pasti berpikir untuk menelepon wanita ini di tengah malam dan sendirian, dan kemudian sesuatu yang tak terlukiskan terjadi kepadamu di tengah malam. Yue Nanyin jelas tidak mempercayai kata-kata Long Zaitian. Tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak. Hanya saja kamu terlalu banyak bicara, apakah kamu menginginkan kartu nama ini? Seorang wanita akan sangat kesepian di tengah malam. Long Zaitian menyerahkan kartu nama itu kepada Yue Nanyin. Bab 1762. Bah, aku tidak mau, Paman Bao, kamu benar-benar vulgar. Yue Nanyin menamparkan kartu nama yang diserahkan Long Zaitian, dan berkata dengan marah. Long Zaitian tidak mengambil kartu nama, tetapi memasuki venue lebih dulu. Melihat ini, Yue Nanyin dan Xiao Tao buru-buru mengikuti. Tempatnya sangat besar, sebagai yang paling bawah dari atas ke bawah, itu juga merupakan posisi paling depan dari tempat tersebut. Tentu saja, itu adalah posisi VIP yang paling berharga. Long Zaitian melihat-lihat, menemukan tempat duduk yang relatif bagus dan duduk. Saat ini, sudah banyak orang di lapangan. Karena Long Zaitian mengikuti Yue Nanyin dan Xiao Tao, kelompok mereka mendapat lebih banyak perhatian. Tak perlu dikatakan, penampilan dan sosok Yue Nanyin, berjalan di jalan, pasti akan menghasilkan banyak uang.
Meskipun Xiao Tao hanyalah pelayan Yue Nanyin, dia juga kecil dan cantik, sangat berair, membuat orang tamak. Hanya beberapa menit setelah Long Zaitian dan yang lainnya duduk, beberapa gelombang anak muda datang untuk menanyakan informasi kontak Yue Nanyin, tetapi mereka semua ditolak dengan dingin oleh Yue Nanyin dan Xiao Tao. Kakak Long, apa tujuan utamamu saat datang ke sini? Apakah ada yang kamu inginkan secara khusus? Xiao Tao bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagi saya, ini terutama beberapa obat penyembuh. Bukankah maksud Anda akan ada banyak bahan obat berharga di pegunungan di sini? Selama bahan obat langka ini bagus untuk menyembuhkan luka dalam dan luar, saya akan berjuang untuk mereka. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata dengan santai. Paman Bao, kamu terluka. Yue Nanyin memutar matanya ke arah Long Zaitian dan bertanya. Itu penting. Mengenai cederanya, Long Zaitian tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Kalau begitu biarkan kami membantumu memperhatikan. Xiao Tao terkikik, sangat antusias. Selain kita, saya khawatir ada orang lain yang ada di sini untuk obat-obatan suci untuk penyembuhan. Yue Nanyin tersenyum penuh rasa ingin tahu. Nona, siapa yang lainnya? Xiao Tao bertanya. Siapa lagi? Tentu saja mereka dari keluarga Wu. Tuan muda dari keluarga Wu akan digulingkan. Yue Nanyin berbicara dengan suara dingin, dan ketika dia berbicara, dia memperhatikan Long Zaitian. Ah, sepertinya itu benar. Nona benar. Xiao Tao menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa orang-orang dari keluarga Wu tidak jauh di belakang, dan mereka juga berada di area VIP. Tunggu, selama ada obat atau gu yang bisa menyembuhkan lukanya, keluarga Wu kita harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkannya. Wu Tianhao melihat posisi Long Zaitian dengan ekspresi yang dalam, dan berkata kepada kepala pelayan di sampingnya. Dimengerti, Patriark, jangan khawatir, dalam konferensi Nanke ini, obat muncul paling banyak setiap saat, dan kali ini tidak terkecuali. Selain itu, dengan sumber keuangan keluarga Wu kami, tidak sulit untuk mendapatkan beberapa hal yang kami inginkan. Kepala pelayan berbicara dengan percaya diri. Wu Tianhao hanya mengangguk ketika mendengar itu. Long Zaitian duduk di depan, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan situasi Wu Tianhao, yang dia perhatikan adalah keluarga besar lain di kota Nanke, keluarga Xuanyuan. Ketika dia masuk, dia telah menemukan lokasi rumah Xuanyuan, dia duduk di sini sebentar dan tidak memperhatikan rumah Xuanyuan, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan tatapan tajam mengawasinya. Olutke, selama mereka menawar, kami akan menaikkan harganya. Karena aku tidak bisa mendapatkannya, aku tidak akan membiarkan dia mendapatkan apa-apa. Xuanyuan Fei berkata pada Kelao di sampingnya. Dia memandang Long Zaitian dengan mata membunuh. Bab 1763. Tuan, saya masih tidak merekomendasikan perselisihan emosional semacam ini. Mendengar ini, Kelao berkata dengan wajah serius, Xuanyuan Fei tidak tahu kengerian Long Zaitian, tapi Kelao bisa merasakannya. Perselisihan. Apa itu perselisihan? Aku tidak ingin bertarung untuk apapun. Apakah ini satu-satunya cara agar aku bisa menelan napas? Xuanyuan Fei berkata dengan kejam, dia memiliki dendam terhadap Long Zaitian. Tuan, orang ini bukan orang biasa. Seperti yang saya katakan, tidak bijaksana menyinggung orang ini. Kelao berkata dengan dingin lagi. Aku tidak bisa mengendalikan ini. Di rumah lelang, penawaran yang adil tidak diperbolehkan. Xuanyuan Fei sama sekali tidak menghentikan Kelao. Ketika Tuan Ke mendengar ini, dia tidak banyak bicara, dia sangat jelas tentang karakter tuan mudanya. Pada saat itulah seorang wanita jangkung berlekuk dalam congsam keluar dari balik layar, dia menginjak sepatu hak tinggi, memutar dan memutar, membuat suara tendangan. Kulitnya seperti lemak, pinggangnya seperti pohon willow, alisnya seperti biru jauh, dan matanya seperti bulan yang cerah. Inilah wanita yang begitu cantik hingga membuat orang tercekik. Wanita ini sepenuhnya mewujudkan pesona wanita dewasa di Daxia. Ketika para pria di tempat kejadian melihat wanita itu, mereka semua heboh, ada yang tanpa sadar tersipu, bahkan ada yang berdiri kegirangan. Setiap langkah kaki wanita itu seolah menginjak pria-pria tersebut dengan presisi. Beberapa orang yang berpartisipasi dalam pelelangan ini datang untuk mencari harta karun, dan tentu saja ada yang datang untuk kecantikan. Cih, pria tidak memiliki hal yang baik, dan ketika mereka melihat wanita cantik, mereka tidak bisa bergerak. Yue Nanyin meringkuk bibirnya, berbicara dengan sangat terdiam. Siapa wanita ini? Long Zaitian melihat dan bertanya. Tes, Paman Bao, kamu tergoda, laki-laki benar-benar tidak memiliki hal yang baik. Yue Nanyin berkata dengan kagum. Kakak Long, dia adalah Nalan Wanru,
kecantikan nomor satu di Miaojiang. Dia berusia 27 tahun, dia belum menikah sejauh 3.000 mil di Miaojiang. Dia telah memimpin konferensi Nanke dalam beberapa tahun terakhir, jadi tidak semua orang yang datang ke sini adalah untuk mencari harta karun, dan banyak dari mereka datang ke sini untuk melihat keindahan kecantikan nomor satu Miaojiang. Xiao Tao berbicara dengan fasih, dengan sabar memperkenalkan Long Zaitian. Mirip istriku. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan langsung berkata, "Engah." Ketika Yue Nanyin mendengar kata-kata itu, dia langsung menyembur. "Paman Bao, membual, hampir sama dengan istrimu, dan istrimu hampir sama dengan kecantikan nomor satu di Miaojiang. Bangun, hari belum gelap." Yue Nanyin terdiam dan otentik. "Aku mengatakan yang sebenarnya." Long Zaitian melirik Yue Nanyin. "Nah, Nona Nalan, saya Suan Yuan Fei dari keluarga Suan Yuan. Saya sudah lama mengagumi Anda. Bolehkah saya mengundang Anda makan malam-malam ini untuk berbicara tentang kehidupan dan cita-cita?" Pada saat ini, Suan Yuan Fei berdiri dengan penuh semangat dan berteriak keras. Ketika Yue Nanyin mendengar ini, kepalanya menjadi hitam. "Sampah Suan Yuan Fei, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa jika Nona Ben tidak setuju denganmu, kamu akan mati?" Yue Nanyin tidak bisa membantu tetapi berbicara. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka tertawa terbahak-bahak. "Ahem, Nona cantik, seorang pria sangat baik, apa yang bisa saya lakukan?" Suan Yuan Fei terbatuk ringan, wajahnya yang tua memerah. "Hehehe. Jika saya tidak salah, ini pasti Tuan Muda Suan Yuan Fei dari keluarga Suan Yuan." Nalan Wanru memandang Suan Yuan Fei, menutup mulutnya dengan ringan, menutup mulutnya dan tersenyum ringan, menunjukkan sikapnya yang lembut dan menawan, yang membuat semua pria merasa pusing. Bab 1764. "Ya, ya, saya Suan Yuan Fei, Nona Nalan masih mengingat saya, itu bagus." Suan Yuan Fei berkata dengan tergesa-gesa. "Hehehe. Siapa yang berani tidak mengingat Tuan Suan Yuan di kota Nanke?" Nalan Wanru terkikik, dengan senyuman seperti itu, Suan Yuan Fei merasa jiwanya akan diambil. "Nona Nalan, saya ingin tahu apakah saya mendapat kehormatan untuk mengundang Anda makan malam." Suan Yuan Fei menjadi semakin bersemangat, dan pada saat ini dia bahkan lebih otentik. "Nak, kamu bukan satu-satunya yang ingin makan malam dengan Mes. Nalan, kembali ke antrean." "Benar? Ada apa? Ada banyak orang dengan status lebih tinggi darimu di sini, yang bukan pengagum Nona Nalan. Kodok itu ingin makan daging angsa. Bagaimana Nona Nalan bisa seperti sampah seperti itu?" Mendengarkan kata-kata Suan Yuan Fei yang semakin dibesar-besarkan, semua orang berbicara dengan jijik. Kata-kata orang-orang sangat kasar, tetapi Suan Yuan Fei tidak berani menyangkal apapun. Lagi pula, orang-orang yang dapat muncul di sini mungkin semuanya memiliki identitas yang hebat. Seperti kata pepatah, kemarahan publik tidak bisa tersinggung. Tuan Suan Yuan, dan semua tamu terhormat yang datang dari jauh. Malam ini, Xiao Rou memang akan makan malam dengan salah satu tamu terhormat Anda, tetapi tamu terhormat ini harus menempati posisi teratas dalam pelelangan hari ini. Nalan Wanru sedikit tersenyum. Nona Nalan berkata bahwa VIP yang menghabiskan paling banyak hari ini akan mendapat kesempatan untuk makan malam bersama Nona Nalan. Seorang pria di sebelah Nalan Wanru mengulanginya. Ketika berita sebesar itu dikeluarkan, kerumunan di tempat kejadian langsung bersemangat. "Tidak peduli berapa banyak yang kamu habiskan untuk makan malam dengan Nona Nalan. Itu benar, mungkin sesuatu akan terjadi saat makan, tidak peduli, pemimpin hari ini, aku yakin. Bukankah itu hanya uang? Nona Nalan harus menjadi milikku malam ini." Semua orang berdebat dan itu sangat hidup. Dengan beberapa kalimat singkat saja, tidak diragukan lagi antusiasme setiap orang untuk berkonsumsi telah tersulut. Rubah betina. Melihat Nalan Wanru yang anggun di atas panggung, Yue Nanyin mau tidak mau meludah. "Apakah kamu cemburu pada orang lain?" Long Zaitian melirik Yue Nanyin. "Bah, siapa yang cemburu? Hanya kamu pria bau seperti rubah betina ini, bah. Yue Nanyin tampak tidak senang. "Semuanya, harap aman dan tenang, pelelangan kami akan dimulai, silakan duduk dan diam." Pada saat ini, Nalan Wanru berbicara lagi, dan mendengar kata-kata Nalan Wanru, semua orang banyak tertawa. Lagi pula, tidak ada yang mau bersikap kasar kepada wanita cantik. "Semuanya, diam, tolong dengarkan Nona Nalan." Seorang pria berdiri dan berteriak. "Siapa kamu? Kamu sangat tidak tahu malu, apakah kamu ingin pamer di depan Nona Nalan?" "Itu benar, bau dan tidak tahu malu,
cangkir seperti apa yang harus kamu masukkan? Sampah, bagaimana bisa Nona Nalan menyukai jenis sampahmu? Itu benar, apakah kamu melakukan sesuatu untuk ayah baptis? Pria yang ingin pamer ditolak oleh semua orang ketika dia berbicara. Pria itu sangat tersipu sehingga dia hanya bisa duduk dengan sedih. Semuanya, Xiaorou tidak memiliki kata sambutan lain, dan tidak ada pemanasan awal. Sekarang adalah waktu masuk terakhir. Saya percaya semua tamu terhormat telah mengambil tempat duduk mereka. Sekarang, tanpa basa-basi lagi, ayo segera undang item lelang pertama kita. Nalan Wanru melihat ke tirai lagi, kali ini, seorang wanita yang juga mengenakan congsam berjalan perlahan sambil memegang nampan. Bab 1765. Segera, wanita dengan congsam datang ke sisi Nalan Wanru, tetapi dia tidak melepaskan kain merah di atas nampan. Semuanya, item lelang pertama hari ini agak spesial. Nalan Wanru memiliki senyum di wajahnya, dia berbicara dengan santai, yang membangkitkan selera semua orang. Ada apa? Sangat misterius. Itu benar, buka itu. Untuk makan malam dengan mes. Nalan malam ini, saya rela membelanjakan sebanyak yang saya mau hari ini. Semua orang mencemooh satu demi satu, dan antusiasme itu terbukti dengan sendirinya. Semua orang tahu bahwa pegunungan dalam Miaojian kita sangat misterius. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, harta magis yang tak terhitung jumlahnya telah dibiarkan. Barang lelang pertama hari ini adalah sepotong batu giok yang telah tumbuh selama puluhan ribu tahun dari Miaojian kita. Giok tidak jarang. Yang langka adalah batu giok yang telah tumbuh selama puluhan ribu tahun. Bahkan batu giok yang berumur puluhan ribu tahun pun tidak unik, tetapi potongan batu giok ini unik. Formasinya bisa dibilang unik, seluruhnya berwarna merah darah. Di bawah penetrasi, Anda dapat menemukan bahwa ada sehelai rumput lengkap di dalam giok darah. Itu adalah sepotong giok, dan itu juga merupakan spesimen yang mengandung jejak waktu. Nalan Wanru tersenyum dan memperkenalkannya dengan jelas. Nona Nalan, Anda berbicara dengan sangat baik tentang batu giok ini, lagi pula itu hanya batu giok. Anda juga tahu bahwa beberapa dari kami yang datang ke sini ada di sini untuk Anda, dan beberapa untuk harta karun. Tapi keduanya bukan koleksi. Nona, menurut apa yang kamu katakan, batu giok ini hanya layak untuk dikoleksi. Pada saat ini, seorang lelaki tua berdiri dan berkata terus terang. Hehe, jangan tidak sabar, tamu terhormat ini. Perbedaan antara konferensi Nanke kita dan lelang lainnya adalah barang yang kita lelang memiliki fungsi praktis. Para tamu, saya akan mengungkapkan giok darah ini untuk Anda sekarang, sehingga Anda dapat merasakan keajaiban harta karun ini dengan hati Anda. Nalan Wanru menjadi tenang, mengatupkan bibirnya dan tersenyum ringan, setiap cemberut dan senyumannya adalah pesona yang menawan, dia sedikit lebih terkonsentrasi daripada pria di tempat kejadian, dan bahkan merasakan panasnya naik, seolah-olah dia akan mimisan. Begitu kata-kata itu jatuh, Nalan Wanru mengangkat kain merah dari giok darah dengan rasa ritual. Saat terungkap, lampu merah memancar kemana-mana, dan lampu di tempat kejadian dimatikan pada waktu yang tepat, tetapi di bawah lampu merah giok darah, pencahayaan seluruh ruang lelang tidak buruk sama sekali. Melihat ini, semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Luar biasa, luar biasa. Ini benar-benar luar biasa. Apakah kamu merasakan suhu di sekitarmu berubah? Sepertinya telah berubah, sepertinya menjadi lebih dingin. Semua orang berdiskusi sebentar, dan segera, seseorang menemukan perubahan kunci di tempat kejadian. Setelah giok darah muncul, suhu di sekitarnya sepertinya turun. Hehehe. Para tamu yang terhormat, sepertinya Anda telah menemukan keajaiban dari giok darah ini. Nalan Wan tersenyum lembut. Giok darah 10.000 tahun di sampingku memiliki fungsi menghangatkan di musim dingin dan mendinginkan di musim panas. Selain itu, menempatkan batu permata seperti itu di tempat tinggal orang memiliki efek menenangkan pikiran dan tidur. Ada orang lanjut usia dan wanita hamil di dalam rumah. Ya, itu adalah tempat yang paling cocok untuk permata semacam itu. Nalan Wanru melanjutkan. Luar biasa, luar biasa. Konferensi Nanke benar-benar tidak mengecewakan saya. Ini masih barang lelang pertama. Akan ada lebih banyak barang bagus di masa depan, dan barang lelang terakhir. Saya khawatir Anda tidak punya cukup uang hari ini. Nona Nalan, tolong buat penawaran. Saya bertekad untuk mendapatkan barang ini. Nalan Wanru sekali lagi dengan kuat memobilisasi keinginan semua orang untuk konsumsi. Pada saat ini, dia tersenyum cantik, yang merupakan efek memuaskan yang dia inginkan. Bab 1766. Hadirin sekalian,
Untuk item lelang pertama, giok darah 10.000 tahun, harga awalnya adalah 300.000 yuan, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 50.000 yuan. Sekarang kami akan mulai meminta penawaran. Nalan Wanru sedikit tersenyum dan berkata kepada semua orang. Hal yang bagus hanya 300.000 yuan, terlalu murah, 350.000 yuan. Pada saat ini, seorang pemuda berdiri dan menjadi yang pertama menawar. Pulanglah jika kamu tidak punya uang. Apa masalah menambahkan 50.000? Saya akan membayar 700.000. Apakah seseorang akan berdebat dengan saya? Seorang pria parubaya berdiri dan mencibir. Istri kecilku yang berusia 20 tahun sedang hamil, dan giok darah ini tepat untuknya. Aku akan membulatkannya dan meminta 1 juta. Seorang lelaki tua berusia 70-an berdiri dan berkata sambil tersenyum. Orang tua, sulit untuk mengatakan apakah anak dalam kandungan istri kecilmu adalah milikmu, kupikir sebaiknya lupakan saja. Hahaha. Sial, kamu masih sengaja mengatakannya, memasukkannya ke dalam cangkir. Kurasa warnanya mungkin hijau. Pria berusia 70 tahun dan istri berusia 20 tahun sedang hamil. Saya dapat membuktikan bahwa dia hijau. Saya tinggal di sebelahnya dan nama keluarga saya adalah Wang. Begitu lelaki tua itu berbicara, semua orang mulai menggodanya, dan lelaki tua itu sedikit marah ketika mendengar kata-kata itu. Jika kamu punya uang, kamu akan membayarnya. Kekuatan finansial kita adalah kisah nyata, dan itu adalah perilaku penjahat yang menggunakan kata-kata kita. Orang tua itu sangat menghina. Kebetulan, istri saya juga hamil, dan ibu tua saya tidak bisa tidur nyenyak akhir-akhir ini. Saya juga sangat membutuhkan giok darah ini. Saya menawarkan 1,2 juta. Saat ini, seorang pria parubaya melangkah maju, dan harganya naik 3 kali lipat dalam waktu kurang dari 1 menit. Kecepatan kenaikan ini sangat mencengangkan. Paman Bao, apakah istrimu juga hamil, dan apakah lelaki tua itu tidak tidur nyenyak? Pada saat ini, Yue Nanyin sengaja menggoda. Ini memang hal yang baik. Istri saya memang hamil. Bukan karena orang tua dalam keluarga tidak tidur nyenyak. Long Zaitian sedikit tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Kalau begitu kamu tanya harganya tinggi, mungkin kamu bisa menghabiskan malam musim semi dengan Vixen malam ini. Yue Nanyin berkata dengan sengaja. Saat ini, harga giok darah sudah mencapai titik 2,5 juta, yang merupakan harga yang sangat mengerikan, berkali-kali lipat dari harga cadangan. 3 juta. Long Zaitian tidak berbicara omong kosong, dia hanya berteriak ketika membuka mulutnya. Mendengar suara ini, Nalan Wanru melihat ke arah Long Zaitian, dan kebetulan bertemu dengan mata Long Zaitian, dan mau tak mau sedikit teralihkan, mata Long Zaitian membuatnya merasa terkejut. Pria ini menawarkan 3 juta. Apakah ada yang lebih tinggi dari pria ini? Bagaimanapun, dia adalah seorang veteran. Nalan Wanru dengan cepat kembali normal, dengan senyuman di wajahnya. Oulke, ayo menawar, dia tidak bisa mendapatkannya dengan mudah. Melihat Long Zaitian menanyakan harganya, Suan Yuanfei buru-buru mendesak. 3.200.000. Kelao berbicara. Pria tua itu menawarkan 3,2 juta. Nalan Wanru berkata lagi. Dia melihat bahwa lelaki tua yang berteriak itu berdiri di sebelah Suan Yuanfei, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa lelaki tua ini meneriakkan harga untuk Suan Yuanfei. Harganya tiba-tiba mencapai lebih dari 3 juta, saat ini sudah banyak orang yang mundur dari persaingan. Tampaknya sumber keuangan keluarga Suan Yuan sangat rata-rata. Lebih baik tidak menambahkan 200.000 yuan. Saya akan membayar 4 juta yuan. Long Zaitian sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan berkata dengan sengaja. Suan Yuanfei mengertakkan gigi ketika mendengar kata-kata itu, dia benar-benar marah. 4 juta, tuan ini menawarkan 4 juta. Apakah ada persembahan tamu terhormat lainnya? Nalan Wanru gelisah, dan buru-buru bertanya lagi. Bab 1767. Saya menawarkan 5 juta. Suan Yuanfei berdiri dengan penuh semangat. Wow, gila, 5 juta. Itu jauh melebihi nilai giok darah itu sendiri. Ini dari keluarga Suan Yuan. Bisakah keluarga Suan Yuan kekurangan uang? Ada semburan diskusi di tempat kejadian. Mendengar diskusi ini, Suan Yuanfei menunjukkan rasa puas diri di wajahnya. Dia hanya suka menjadi pusat perhatian, dan dia suka orang lain memandangnya dengan kagum. Bagaimana, tidak ada yang menawar lebih tinggi dariku. Suan Yuanfei memandangi kerumunan dan mencibir. 6 juta. Long Zaitian berbicara lagi. Wow, apakah ini tiran lokal yang sebenarnya? Lelang hari ini layak untuk dilihat. Ini hanya item lelang pertama,
dan pertarungannya sangat berdarah. Ini adalah pertarungan antara dewa dan dewa. Saya tidak punya modal, jadi saya tidak berani mengajukan tawaran seperti itu. Tes, aku tidak tahu asal-usul teman yang meneriaki keluarga Xuanyuan. Saya tidak tahu, saya belum melihatnya, tetapi mereka yang bisa muncul di sini pada dasarnya adalah tiran lokal dari seluruh negeri, dan mereka tidak kekurangan uang. Kakak itu sangat tampan, kupikir aku akan menikah dengannya. Setelah Long Zaitian meneriakkan harga tinggi 6 juta, situasi di tempat kejadian seketika berbalik. Untuk sesaat, perhatian semua orang tertuju pada Long Zaitian. Sial, bertarunglah denganku, kamu harus lembut. Xuanyuan Fei tidak bisa kehabisan nafas, dan berkata dengan marah. Tuan muda, lupakan saja, giok darah ini tidak sebanding dengan harganya. Kelao membujur dari samping. Oulke, apakah menurutmu ini masalah uang? Ini masalah wajahku. Di kota Nanke, keluarga Xuanyuanku tidak mampu kehilangan orang seperti itu. Xuanyuan Fei berkata lagi. Pria ini menawar 6 juta. Apakah ada orang lain yang menawar lebih banyak? Nalan Wanru tersenyum otentik lagi. 7 juta, saya akan membayar 7 juta, dan jika Anda mampu, Anda akan membayar 10 juta. Xuanyuan Fei meneriakkan harga lain, lalu berteriak pada Long Zaitian. Melihat ini, Long Zaitian tidak panik. Paman Bao, kamu gila, apakah kamu benar-benar akan menjadi gila dengan orang gila itu? Yue Nanyin juga mencoba membujuknya. Itu benar, Kakak Long, tidak perlu. Meskipun barang itu langka, itu tidak sebanding dengan uang sebanyak itu. Meskipun dia tahu bahwa Long Zaitian kaya, Xiao Tao membujuknya. Kalau begitu 10 juta. Long Zaitian berkata dengan ringan dan jujur. 10 juta untuk membeli hadiah untuk istri saya pikir itu sangat berharga, saya tidak peduli dengan nilai hadiah itu sendiri, asalkan istri saya menyukainya. Long Zaitian tersenyum lagi. Wah, gila-gila. Apa asal-usul sobat ini? Sungguh tidak mudah untuk berani melawan keluarga Xuanyuan. Keluarga Xuanyuan dianggap berperan di kota Nanke, mungkin identitas dan latar belakang orang ini bahkan lebih kuat daripada keluarga Xuanyuan ini. Bukankah ini omong kosong, jika orang biasa bisa mendapatkan begitu banyak uang? Semua orang ketakutan dengan tulisan tangan besar Long Zaitian, dan ada banyak diskusi. Long Zaitian mencuri pusat perhatian, yang membuat orang-orang di sekitarnya lebih memperhatikannya. Bahkan Nalan Wanru di atas panggung dalam keadaan linglung, ini adalah pertama kalinya dia melihat tamu yang begitu murah hati. Tuan, lupakan saja, jangan berdebat dengannya lagi, sumber keuangannya sangat luar biasa, kita tidak perlu. Kelao dengan cepat meyakinkan bahwa giok darah, yang dimulai dari 300.000, kini telah mencapai 10 juta. Sepertinya belum ada yang menawar. Lalu, selamat untuk tuan ini. Nalan Wanru menatap Long Zaitian, siap mengumumkan bahwa Long Zaitian telah memenangkan pelelangan. Tunggu sebentar. Saat ini, Xuanyuan Fei berbicara, dan dia menghentikan Nalan Wanru. Bab 1768. Tuan Xuanyuan, apakah Anda ingin menaikkan harganya? Nalan Wanru memandang Xuanyuan Fei dan bertanya. Saya menawarkan 12 juta, dan saya akan mengambil giok darah ini hari ini. Xuanyuan Fei sangat kuat dan otentik. Tiba-tiba, ada ledakan seruan di tempat kejadian. Brengsek, apakah kamu gila, apakah kamu semua bermata merah? Hahaha, ini terlalu sengit. Aku tidak menyangka persaingan akan begitu sengit untuk item lelang pertama. Xuanyuan Fei ini, apakah dia memiliki dendam terhadap sobat itu? Naikkan harga mati-matian, naikkan harga dengan berbagai cara. Ada banyak diskusi di antara orang-orang, dan pertarungan biasa cukup menarik. 12 juta, bermarga Long, kamu menaikkan harganya, kamu menaikkan harganya. Xuanyuan Fei memandang Long Zaitian dan berteriak keras. Long Zaitian tutup mulut saat mendengar kata-kata itu. Paman Bao, cabut, beli giok darah seharga 12 juta, saya khawatir itu bukan karena penyakit serius di otak itu. Yue Nanyin di samping berbicara kepada Long Zaitian. Kamu benar. Long Zaitian sedikit tersenyum, setuju dengan kata-kata Yue Nanyin. Long, kamu kaya nggak? Kenapa, kamu tidak berani menaikkan harganya? Xuanyuan Fei berteriak lagi. Aku tidak bilang aku kaya, 12 juta, menurutku itu terlalu banyak, orang bodoh menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli sepotong giok darah. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Apa maksudmu? Maksudmu, kamu tidak akan menaikkan harganya. Xuanyuan Fei merasa ada yang tidak beres, dan bertanya dengan tergesa-gesa.
Bukankah sudah jelas? Bukankah peraturan di sini bukan penawaran gratis? Selain itu, karena kamu sangat menginginkan giok darah ini, aku akan memberikannya kepadamu dan berhenti berdebat denganmu. Aku adalah kecantikan orang dewasa. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Kamu, apa maksudmu? Bagaimana kamu tidak menaikkan harganya? Suan Yuanfei tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah telah ditipu. Sekali dalam 12 juta. 12 juta kali. 12 juta kali 3 kali. Selamat kepada Tuan Muda kami Suan Yuan, yang memenangkan giok darah 10.000 tahun dengan harga tinggi 12 juta. Pada saat ini, Nalan Wanru di atas panggung berkata dengan senyum di wajahnya, dia membuat keputusan akhir, giok darah itu milik Suan Yuanfei. Selamat, Tuan Suan Yuan. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Anda. Wajah Suan Yuanfei sangat marah. Nona Nalan, aku protes. Saat ini, Suan Yuanfei bergerak menuju Nalan Wanjudo. Tuan Suan Yuan, apa maksudmu? Nalan Wanru membeku sesaat. Saya ingin protes. Saya protes bahwa yang bermarga Long ini sengaja menaikkan harganya dengan saya. Bagaimana mungkin pelelangan Anda tidak menghentikan perilaku tidak bermoral seperti itu? Suan Yuanfei berteriak. Tuan, lupakan saja. Kelao mengingatkan saat ini bahwa dia merasa sedikit malu saat ini. Tuan Suan Yuan, semua orang yang hadir berhak untuk menawar. Kami semua yang memasuki tempat tersebut telah menjalani verifikasi properti. Tempat Anda dan Tuan Long duduk semuanya adalah kursi VIP, yang membuktikan bahwa aset Anda setidaknya lebih dari 100 juta. Jadi, tawaran Tuan Long normal, dan dia tidak sengaja menaikkan harganya. Kulit Nalan Wanru agak jelek, dan dia bahkan lebih tidak menyukai Suan Yuanfei. Jika Anda tidak mampu membelinya, maka jangan mainkan, dan sekarang dia bermain trik. Tuan Suan Yuan, jika Anda melakukan ini lagi, saya hanya dapat meminta keamanan untuk mengundang Anda keluar. Melihat Suan Yuanfei masih tidak mau duduk, Nalan Wanru berkata lagi. Oke, aku tulis akun ini dulu, yang bermarga Long, tunggu aku saja. Suan Yuanfei mengertakkan gigi dan menatap Long Zaitian dengan kebencian. Bab 1769. Kenapa dia bertingkah seperti orang bodoh? Melihat Suan Yuanfei seperti ini, Yue Nanyin sedikit terdiam. Wajah Suan Yuanfei menjadi lebih marah ketika dia mendengar kata-kata itu. Jika Long Zaitian mengatakan kata-kata ini, dia masih bisa menerimanya, tetapi ketika Yue Nanyin mengatakan kata-kata ini, dia merasa sangat terluka. Semuanya, selanjutnya adalah item lelang kedua. Itu adalah ginseng liar berusia 1000 tahun, yang merupakan tonik yang hebat. Ginseng liar tidak jarang, bahkan ginseng liar dapat dibeli di pasar, tetapi ini adalah ginseng liar berumur 1000 tahun, dan berasal dari pegunungan dalam dan hutan tua di Miaojiang. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tanaman ginseng liar yang telah menyerap esensi langit dan bumi selama ribuan tahun. Anda pasti sering melihatnya, tetapi ini pertama kali Anda melihatnya lebih dari 1000 tahun. Nalan Wanru membuka mulutnya untuk berbicara, dia mengangkat kain merah dari barang lelang kedua, dan berbicara dengan fasih. Saat Nalan Wanru membuka kain merah, aroma obat yang kuat langsung memenuhi seluruh ruang lelang, membuat orang mabuk. His, wewangian ini sangat enak. Ini memang ginseng liar berusia 1000 tahun. Tumbuh selama 1000 tahun, dan tidak busuk selama 1000 tahun, itu setara dengan keberadaan seperti dewa. Ya, apakah ada yang bisa tumbuh selama 1000 tahun dan tidak membusuk selama 1000 tahun? Semua orang memuji, wewangian obat yang kuat ini menunjukkan bahwa Nalan Wanru tidak melebih-lebihkan publisitas. Ini memang hal yang bagus. Sepertinya nilai lelang ini cukup tinggi. Mendengarkan perkenalan Nalan Wanru, Long Zaitian menyatakan niatnya. Tentu saja, Paman Bao, meskipun kita semua adalah barang gunung, mereka semua adalah keberadaan yang sangat langka. Di tempat lain, bahkan jika kamu punya uang, kamu tidak bisa membelinya. Yue Nanyin menyela, dan ada kebanggaan dalam kata-katanya. Hadirin sekalian, harga awal barang lelang kedua ini, Millennium Wild Ginseng, masih 300.000 yuan, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 50.000 yuan. Penawaran dimulai sekarang. Nalan Wanru berbicara. 300.000, saya akan membayar 300.000. Pelit, aku punya 600.000. 600.000. Biarkan saya membuat angka bulat, 1 juta. Semua orang sangat antusias dan meneriakkan harga satu demi satu, harga terus naik, dan akhirnya ditetapkan pada 3 juta, yang 10 kali lipat dari harga awal. Di industri lelang, ini juga merupakan harga yang sangat menakutkan.
Saya menawarkan 3 juta. Saat ini, Long Zaitian berbicara. Mendengar suara ini, semua orang memandang Long Zaitian satu demi satu, menatap mata Long Zaitian, seolah-olah mereka sedang menatap iblis. Kakak ini lagi. Kakak melakukan langkah lain. Siapa yang mampu membeli keterampilan seperti itu? Benar, buka saja mulutmu dan 3 juta, itu terlalu kaya. Semua orang mengagumi dan tidak bisa mengejar ketinggalan. Hanya saja ketika Suan Yuanfei di tribun melihat Long Zaitian menawar, matanya langsung bersinar terang. 6 juta, saya akan membayar 6 juta. Suan Yuanfei sangat sombong dan otentik. Saat ini, dia sedang menunggu Long Zaitian untuk menawar. Dia juga ingin menipu Long Zaitian seperti barang lelang pertama. Selama Long Zaitian menawar lagi, dia tidak akan menawar. Dia ingin mengalahkan Long Zaitian dengan keras, tetapi dia menunggu dan menunggu. Long Zaitian masih diam. Pada saat ini, dia memiliki firasat buruk. 6 juta, Tuan Suan Yuan telah membayar 6 juta, apakah ada VIP yang ingin menawar? Nalan Wanru sangat bersemangat, dia tidak menyangka akan ada penawaran jutaan pada awal. Harga ginseng liar berumur ribuan tahun telah mencapai 6 juta, yang terlalu dibesar-besarkan. Bab 1770. Tapi saat ini, Long Zaitian duduk kokoh di Diao Yutai dan berhenti berbicara. Ada saat hening. 6 juta kali. 2 kali 6 juta. Nalan Wanru berteriak 2 kali, lalu berhenti dengan sengaja lagi. Dia melihat ke arah Long Zaitian, dan melihat bahwa Long Zaitian tidak melakukan gerakan lain. Long, kamu menawar, kenapa kamu tidak menawar? Long, apakah kamu terintimidasi? Suan Yuanfei berteriak keras. Suan Yuanfei, apakah kamu memiliki penyakit serius seperti itu? Bukan urusanmu apakah orang menawar atau tidak. Apakah kamu pikir semua orang seperti kamu, seperti orang bodoh, apakah kamu punya banyak uang? Yue Nanyin tidak tahan lagi, bahkan dia bisa melihat niat Suan Yuanfei, dia tidak bisa terbiasa dengan keterampilan akting canggung Suan Yuanfei. 6 juta untuk ketiga kalinya. Selamat kepada Tuan Suan Yuanfei, 2 item lelang pertama semuanya dibeli oleh Tuan Suan Yuan dengan harga tinggi. Tuan Suan Yuan benar-benar kaya dan berkuasa. Nalan Wanru memandang Suan Yuanfei dengan senyum di wajahnya. Namun, pada saat ini, Suan Yuanfei duduk di pantatnya, kehilangan akal sehatnya, dia tidak pernah menemukan jalan Long Zaitian. Long Zaitian hanya menaikkan harga 1 kali, dia mengira Long Zaitian akan saling menawar sama seperti lelang sebelumnya, tapi dia jelas berpikir terlalu banyak. Mendengar suara ucapan selamat Nalan Wanru saat ini, Suan Yuanfei sama sekali tidak senang. Outke, aku. Berapa banyak yang telah kita habiskan sekarang? Suan Yuanfei bertanya. Tuan muda, saya sudah mengatakan, jangan sombong, Anda hanya tidak percaya, tidak apa-apa sekarang, kami sudah menghabiskan 20 juta, bagaimana Anda bisa melawannya di masa depan? Wajah Kelao sangat malu, dia menggelengkan kepalanya, dia sangat kecewa dengan tuan mudanya. Sial, aku tidak percaya lagi, biarkan ayahku mengirimkan sejumlah uang, aku pasti akan membiarkan pria bermarga Long ini makan jalan-jalan hari ini. Suan Yuanfei mengertakkan gigi dan berkata pada Kelao. Tuan muda, lupakan saja, jangan bertengkar dengannya lagi, kamu tahu latar belakangnya, kan? Mungkin, latar belakang orang ini lebih menakutkan daripada keluarga Suan Yuan kita, dan kita mungkin tidak bisa melawannya. Kelao terus membujuk. Tapi, aku tidak berdamai. Suan Yuanfei berkata dengan getir. Tuan, bagaimana Tuan mengajarimu menanggung segalanya? Kelao membujuk dari samping. Tapi berapa lama itu akan bertahan? Suan Yuanfei sangat kesal dan meraih tangannya dengan erat. Hari ini saya tahu apa itu penekanan IQ. Yue Nanyin berkata dengan emosi. Ini bukan penekanan IQ, ini masalah mentalitas. Jika seseorang memiliki mentalitas buruk, dia cenderung impulsif, dan ketika dia impulsif, dia cenderung membuat beberapa keputusan yang tidak rasional. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya tersenyum tipis. Mentalitas Brother Long benar-benar bagus. Ketika Xiao Tao mendengar ini, dia menghela nafas sedikit. Penjilat. Mendengar ini, Yue Nanyin menatap Xiao Tao dengan marah. Wekek. Xiao Tao menjulurkan lidahnya, sedikit main-main. Setelah itu, beberapa barang lelang lagi keluar. Long Zaitian sesekali bergerak. Di akhir penawaran, dia akan menaikkan harga. Setiap kali harga dinaikkan, harga tidak akan dinaikkan terlalu tinggi. Tapi selama Suan Yuanfei menawarkan harga, Long Zaitian tidak akan melakukannya. Akibatnya, Long Zaitian memotret beberapa hal yang tidak penting,
Tetapi harganya tidak terlalu tinggi, jadi Long Zaitian dengan santai memberikannya kepada Xiao Tao dan Yue Nanyin. Dibandingkan dengan situasi Long Zaitian, Xuan Yuanfei berada dalam situasi yang lebih buruk. Setiap kali Long Zaitian menawar, dia juga menawar, tetapi setelah tarik ulur terakhir, barang-barang itu jatuh ke tangannya lagi. Diombang-ambingkan oleh Long Zaitian, dia menghabiskan banyak uang untuk beberapa hal yang tidak penting. Adegan ini membuat Kelao menggelengkan kepalanya berulang kali. Anak muda, dia masih tidak bisa diam. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.